Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat dan jangan pernah menyerah. Mengapa? Karena cinta Kristus dalam hidup saudara dan saya tidak pernah berakhir. Endless love akan selalu ada di dalam kehidupan setiap orang-orang yang membalas cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terputus. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab yang ditulis kepada Paulus ketika dia bercerita tentang bagaimana beratnya dia melayani dan mengasihi seluruh jemaat yang sudah dibangun, lalu dia lepas, dia tinggalkan, digembalakan oleh para gembala yang dipercayakan, tetapi Paulus tetap di dalam roh berada-ada bersama dengan mereka, sehingga Paulus peduli lalu menulis beberapa surat kepada jemaat di daerah-daerah yang sudah berdiri gereja Tuhan. Dan salah satunya Paulus mengingatkan untuk berhati-hati dengan banyak pengajaran, lebih-lebih dengan kata-kata yang bisa memperdaya umat Tuhan, lalu tanpa disadari umat Tuhan bisa jatuh ke dalam dosa karena terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Ayat itu terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang keempat. Saya berharap saudara nanti baca dari ayat yang pertama sampai selesai. Di ayat yang keempat di situ dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Wow, Paulus mengatakan bahwa akan datang banyak pengajar-pengajar baru. Kita harus gitu loh ya, harus sensitif, harus punya hikmat, harus terus menjaga relasi secara pribadi dengan Tuhan sehingga kita bisa dengan mudah menganalisa apa yang sedang diajarkan itu. Apakah hanya manis dalam kata-kata, tetapi sebetulnya secara teologis tidak menyentuh apa-apa, hanya manis didengar, tetapi tidak membawa perubahan apapun. Terlebih-lebih orang yang menyampaikan. Jangan-jangan di situ terjadi kemunafikan, penyelewengan, hanya rangkaian kata menjadi kalimat yang indah, sepertinya bisa memotivasi dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa jemaat mula-mula ketika mereka mulai mantap seperti di Korintus, Galatia, Efesus, maka mulai datang pengajar-pengajar yang kemasannya bagus, misalkan menjadi Kristen tetapi adat istiadat Yahudi harus jalan dulu, atau di Korintus begitu banyak karunia yang hebat tetapi penyelewengan, seks bebas, korupsi semua terjadi. Begitupun dengan pengajar-pengajar lain di kota-kota lain yang mulai membawa Injil-Injil yang lain yang bukan dari Kristus. Nah, inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, di dalam kitab Kolose pasal 2. Hati-hati dengan kata-kata yang manis yang bisa memperdaya saudara. Nah, bagi kita hari ini, kita juga perlu hati-hati. Bagi kita hari ini, kita perlu was-was. Bagaimana caranya kita hati-hati dan was-was agar kita bisa membedakan mana ajaran benar dan ajaran yang tidak benar. Maka nggak ada jalan lain. Yang pertama, saudara harus bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian mencari komunitas Kristen yang benar, yang mengangkat iman kita naik lebih ke atas. Bukan sekedar gerejanya besar, tapi tidak salah gereja besar. Dan bukan juga karena gerejanya kecil katanya supaya lebih kompak. Nggak salah juga, tetapi marilah kita mencari komunitas yang saudara benar-benar berdoa sama Tuhan sehingga ditemukan komunitas yang mengangkat rohani saudara lebih baik. Sekali lagi dari ayat ini kita diingatkan, awas dengan kata-kata, dengan khotbah-khotbah yang sepertinya menarik, kita perlu meneliti dengan baik. Bukan sekali lagi khotbah nggak boleh menarik atau ada guyon dan lain sebagainya, tetapi kita perlu punya hikmat untuk mempelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dijabarkan oleh para pengkhotbah, oleh kakak-kakak rohani, oleh kelompok-kelompok tumbuh bersama, dan lain sebagainya. Saya percaya, saudara dan saya pasti ditolong, diingatkan, dibimbing oleh Roh Kudus ketika kita sungguh-sungguh mau hari demi hari naik level iman, lebih cakap, lebih mantap, dan siap dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah takut, bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.